Mendengar berita bahwa Jia Luo akan menangkapnya, Feng Tianxing tertawa lepas. Tampaknya Ming Guangwu juga masuk akal dan tahu apa yang saya perlu dia lakukan. Dengan kerjasama ini, rencana saya dapat dilaksanakan dengan relatif baik. Keke memerintahkan semua prajurit iblis untuk terus berbaris bersamaku malam ini. Ngomong-ngomong, beri mereka beberapa instruksi lagi. Statusmu cocok, Keke mengangguk cepat. Ya, bawahanku akan melakukannya sekarang. Sejak pembentukan tim ini, Keke telah menjadi anggota inti mutlak. Setelah perjalanan panjang ini, dia hanya bisa merendahkan diri untuk berada di urutan kedua. Alasannya sangat sederhana. Siapa yang tidak menyukai wanita iblis yang terlatih dengan kejam, seperti Keke yang begitu cantik dan membantu mereka membuat rencana untuk menghadapi diri mereka sendiri? Jika pasukan ini dapat terus bertahan di tangannya sendiri di masa depan, Keke harus menjadi anggota inti mutlak. Dia juga wanita iblis pertama di bawah komandonya yang dapat memimpin pasukan iblis. Feng Tianxing masih bertindak sebagai penjaga toko lepas tangan, tanpa bertanya terlalu banyak. Menatap ke langit, beberapa tim utusan yang dikirim oleh Jia Luo dengan tergesa-gesa melewati kepala, dan dua setan dari satu tim turun, dan mereka langsung mendatangi Feng Tianxing. Perlombaan iblis di depan. Apakah kamu tahu di mana Lord Zhenwu Demon Lord berada? Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir sejenak. Sekarang saya tidak memiliki penyamaran. Saya bertanya-tanya apakah ini akan menimbulkan masalah. Tetapi sekarang tampaknya hal-hal yang sedikit berbeda. Meskipun dia telah muncul di depan Jia Luo beberapa kali, Jia Luo tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena itu memakan waktu dan tidak perlu. Dan tidak ada salahnya menanyakan tentang nama Zhenwu Demon Lord. Selama Anda tidak bertanya pada Feng Tianxing sendiri. Tidak tahu, Feng Tianxing memberikan jawaban 3 kata dengan sederhana dan tegas. Jangan tanya, hanya tidak tahu. Melihat jawaban Feng Tianxing, ras iblis berbalik untuk menanyakan 2 ras iblis lainnya. Tapi mereka masih di tempat yang salah. Feng Tianxing menerima informasi mendesak dari Nuo Xiqian Yuan belum lama ini. Pasti sudah terlambat untuk mengeluarkan pasukan saat ini. Jadi dia hanya bisa mengeluarkannya untuk bersembunyi. Daerah sekitarnya penuh dengan staf Feng Tianxing. Meminta mereka pasti tidak akan membawa hasil. Setelah bekerja keras selama setengah jam, kedua iblis itu menyerah dan mengejar pasukan besar itu. Pertemuan dalam kegelapan di bawah lampu ini juga sudah berakhir. Feng Tianxing berpatroli pada kelompok setan ini dengan tangan di belakang. Meskipun tidak ada cara untuk berbaris, setan-setan ini akan tetap berdiri dan memberi hormat kemanapun mereka pergi. Feng Tianxing hanya mengangguk dalam diam. Tentara telah beristirahat selama beberapa bulan, yang bukan merupakan kabar baik bagi Feng Tianxing. Setidaknya bukan kabar baik bagi klan iblis ini. Mereka bersatu bersama karena tekanan eksternal yang sangat besar. Begitu kekuatan eksternal benar-benar hilang, motivasi mereka juga akan hilang. Sekarang dia telah memeriksanya. Feng Tianxing sudah tahu bahwa setan-setan ini tidak terlalu buruk, dan mereka masih dapat digunakan jika disebutkan dengan hati-hati. Hanya saja harganya sekitar 10.000 hingga 30.000 dari 100.000 setan. Ini bukan jumlah yang besar, tetapi masih berakibat fatal bagi Feng Tianxing, dan sumber pasukannya selalu menjadi masalah serius. Hal ini diperlukan untuk mengurangi kerusakan pertempuran sebanyak mungkin, tetapi juga untuk membuat mereka cukup terkesan. Masalah ini masih merepotkan. Feng Tianxing memanfaatkan fakta bahwa langit tidak sepenuhnya gelap. Dia menemukan tempat acak. Dan diam-diam merencanakan bagaimana menghadapi klan iblis ini di dalam hatinya. Baru pada larut malam Feng Tianxing memutuskan untuk mengalahkan elit tim ini dan menghancurkannya. Minta Keke untuk memilih 1 atau 2 iblis terkuat dari masing-masing tim dan mengatur mereka menjadi garda depan. Saat langit baru saja gelap, biarkan mereka menjelajahi jalan di depan, dan pasukan terungkap dengan tertib. Berbaris. Dengan kekuatan bawahan Feng Tianxing, bukanlah tugas yang sulit untuk bepergian. Kekuatan mereka lumayan, belum lagi jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Dalam 10 hari, Feng Tianxing membawa pasukan untuk tiba di langit di sisi kiri kotanya di luar bahaya. Sejauh mata memandang, ada pegunungan yang dilapisi pedang dan pedang. Di setiap puncak gunung, ada kekuatan aneh yang muncul. Ada yang tajam di mana-mana, dan ada yang gelap seperti hantu. Setan biasa di tempat ini tidak berani menginjakkan kaki sama sekali. Hanya setan yang telah menguasai kekuatan Dao yang memenuhi syarat untuk turun tangan. Ini adalah gerbang di kedua sisi tanah yang ditempati oleh zombie, dan bahaya alam, Gunung Moki, yang membentang sejauh beberapa mil. Feng Tianxing secara pribadi mendatangi tim garda depan, membuka jalan ke depan, membimbing mereka untuk menghindari bahaya, dan mengular ke depan di berbagai bukit. Dengan cara ini, butuh hampir 10 hari kerja sebelum dia mencapai tujuan sebenarnya. Ada depresi rendah di tengah gunung yang berbahaya dan terus-menerus ini. Feng Tianxing menemukan mereka sesuai dengan rute yang diberikan oleh Song Yi, berdiri di lereng gunung dan melihat depresi di bawah. Ada 4 kota di dalamnya, 2 menjaga sisinya, dan 2 lainnya menjaga pintu masuk dan keluar lainnya. Hanya tidak ada kekuatan yang tidak teratur dari jalan besar dalam depresi ini,
yang memungkinkan iblis yang belum menguasai kekuatan jalan besar untuk melewatinya. Dan kedua kota ini adalah pintu gerbangnya. Dan mereka sangat dekat satu sama lain. Lainnya, kurang dari setengah mil di antara mereka. Gerbang kota terbuka, dan jika Anda menyerang kota manapun, Anda harus berhati-hati terhadap serangan kota lain. Selain mengandalkan kekuatan absolut, hampir tidak ada cara untuk memecahkan situasi. Selain itu, Song Yi menyatakan dalam informasi bahwa masih ada orang kuat yang duduk di tempat ini, yang kekuatannya tidak kalah dengannya. Pada dasarnya memotong kemungkinan serangan yang berhasil dari satu sisi saja. Terlebih lagi, jalan di sepanjang jalan ini berkelok-kelok seperti ular, dan tindakan tentara mungkin sudah diketahui oleh setan dalam depresi ini. Melihat sekeliling, di area perumahan di tengah 4 kota, semua iblis yang terlihat semuanya berpakaian dan mengenakan baju besi berat. Lord Zhenwu Mojun, semua tim telah tiba di posisi yang dijadwalkan. Feng Tianxing mengangguk. Semua orang beristirahat di tempat. Tempat ini adalah tulang yang keras, dan kita tidak bisa mengunyahnya. Kita harus menunggu kesempatan. Alasan mengapa kata-kata itu begitu jelas adalah karena asal-usul bawahan ini terlalu rumit. Bagaimana hati orang bisa tidak pasti sekarang, dan tujuan dari setiap strategi harus dinyatakan dengan jelas untuk meyakinkan mereka sebelum dapat diterapkan sepenuhnya. Tentara telah tiba, tetapi tampaknya Song Yi mengalami sedikit kesulitan. Feng Tianxing mengeluarkan sedikit energi spiritual, dan energi spiritual itu terbang ke langit seperti burung, sampai ketinggian tertentu, dan tiba-tiba energi spiritual itu runtuh. Disitulah kekuatan jalan meliputi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Feng Tianxing akhirnya mengerti mengapa Song Yi tidak bisa mengambil sebidang tanah ini. Kekuatan kacau jalan besar ini hanya setinggi puluhan meter. Begitu iblis menunjukkan keadaan seluruh tubuh mereka, mereka akan menyentuhnya. Pada saat itu, kekuatan jalan besar saja akan membuat iblis tersedak. Setelah beberapa survei dan pemetaan, Feng Tianxing menemukan ruang yang dibatasi oleh jalan lokal ini, dan bergumam pada dirinya sendiri. Maka saatnya bersiap-siap untuk menyerang.